Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kembali bersama-sama di persekutuan kita di hari ini, dan kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 14 bait yang pertama. Kidung Jemaat 14 bait yang pertama, muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kita berdoa. Kasih-Mu Tuhan yang senantiasa melimpah bagi kami bersyukur atasnya, karena pemeliharaan-Mu nyata sehingga kami sampai saat ini masih Tuhan berkati, menikmati kehidupan, kebersamaan dengan keluarga kami di dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas kami di rumah maupun sebagian yang di luar. Malam ini kembali kami hendak mengingat perjumpaan kami di hari Rabu kemarin, di mana Engkau mengingatkan akan keadilan dan kebenaran. Berfirmanlah Tuhan, kami siap kembali untuk mendengarkan kebenaran di dalam sabda Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di hari Rabu kemarin kita berbicara tentang kehidupan Amos yang diutus Tuhan mewartakan keadilan dan kebenaran kepada umat di Israel Utara, di mana mereka diingatkan bahwa dalam beribadah itu bukan sebuah keegoisan, kepentingan diri sendiri, namun sebagai wujud bersyukur atas segala karunia Tuhan. Ada 3 hal yang patut kita renungkan yang kemarin, yaitu yang pertama, pada zaman sekarang apakah masih ada orang-orang yang melakukan ibadah palsu? Nah, bukan berarti ibadah kita tidak betul, tidak benar, namun setiap pribadi pasti punya sisi lemah, sisi yang tidak baik. Nah, sehingga dalam peribadatan seringkali diwarnai dengan kepentingan, diwarnai dengan kemampuan fisiknya, diwarnai dengan egonya, diwarnai dengan kepentingannya di dalam menyembah Tuhan. Nah, sekali lagi, apakah masih ada? Pasti ada. Sehingga ketika beribadah memang dari awalnya sudah tidak niat, ataupun kalau mempersembahkan hidup dalam ibadah ada kepentingan-kepentingan tertentu ya, supaya dipuji Tuhan, supaya dapat berkat, supaya dapat ini dan itu. Artinya orang memperhitungkan, karena memang di sisi lain Tuhan ketika mengatakan kepada umat manusia ada berkat yang melimpah ketika orang-orang betul menghadap Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan, sehingga ada kelimpahan di sana. Nah, tetapi orang tidak menyadari kelimpahan yang diberikan Tuhan ini artinya juga dalam wujud syukur atas segala berkat. Jadi bukan karena kita mementingkan kita, artinya kita hanya meminta saja, tidak. Oleh sebab itu, mari kita yang sudah menerima berkat, terlebih keselamatan dalam Tuhan Yesus, mestinya beribadah secara betul dan benar.
bahwa ibadah itu dilandasi dengan kebenaran hidup dan melakukan keadilan, sehingga bukan kepentingan kita, bukan pamrih kita, namun memuliakan Tuhan. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang melakukan ibadah dengan benar serta melakukan kebenaran dan keadilan? Ini juga dikembalikan kepada kita. Kalau kita ini merasa sudah diberkati, kalau kita merasa sudah diselamatkan Tuhan, kita bersyukur. Nah, itulah dasar pertama bagaimana kita beribadah dengan benar. Jadi bersyukur, mengucap syukur atas karunia Tuhan. Jadi ketika kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan, menaikkan mazmur, itu dengan sukacita, bersorak-sorelah dengan segenap hati, sehingga apa yang kita lakukan ini benar, berkenan di hati Tuhan. Dan ketika bersekutu dengan sesama, dengan semua ciptaan Tuhan ini, mereka melakukan dengan adil. Artinya keadilan dinyatakan, seperti jemaat awal itu mereka begitu bersekutu, membagi-bagikan harta, memecah roti bersama-sama. Jadi adil, dan adilnya ini memang tidak dibuat-buat, realitas menikmati berkat Tuhan. Jadi apakah Bapak Ibu termasuk yang melakukan kebenaran dalam ibadah? Nah, kembali Bapak Ibu bersyukur atau asal-asalan. Nah, kalau bersyukur itulah yang dikehendaki Tuhan, kita menjadi orang-orang yang melakukan ibadah dengan benar. Yang ketiga, sebagai jemaat apakah kita masih bisa mengambil peran seperti Amos? Jelas ini malah yang diharapkan Tuhan, kita dipanggil berperan seperti Amos. Artinya dalam kehidupan ini kita mengingatkan kepada siapapun, terlebih saudara seiman, untuk tetap memberikan waktu bagi Tuhan. Betul-betul meluangkan waktu untuk memuliakan Tuhan. Adakah ketika pribadi bersaat teduh, namun kalau 2-3 orang mari kita beribadah bersama. Nah, itu nasihat kepada sesama saudara seiman, mengingatkan kapanpun dimanapun, jangan terus-menerus bekerja, terus-menerus aktivitas tanpa bersekutu dengan Tuhan. Orang makan oleh Tuhan diingatkan tidak hanya roti saja tetapi firman Tuhan, artinya ada waktu untuk Tuhan. Jadi kita tidak persis seperti Amos, tetapi juga berlaku seperti Amos, mengingatkan saudara seiman dimanapun untuk memberikan waktu mereka memuliakan Tuhan, sekalipun hanya sebentar, sekalipun hanya waktu terbatas. Tetapi waktu untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu harus dilakukan setiap orang percaya di dalam Tuhan Yesus. Nah, perenungan itu yang menjadi jawaban kita ketika Amos hadir dalam hidup kita melalui umat Israel. Amin. Nah, semakin menambah pengetahuan kita, malam ini kita dipertegas kembali oleh Sang Pemazmur yang menjadi umat Tuhan terkasih sejak muda hingga dipanggil kembali dalam hari banyak, sekalipun juga mengalami kelemahan keterbatasan. Namun pemazmur malam ini juga mengajak kepada kita untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan. Mazmur 106 ayat yang ketiga hingga yang kelima. Mazmur 106 ayat 3 hingga kelima demikian: berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan,
demi kemurahan terhadap umatmu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Jadi ini meneguhkan kepada kita yang melakukan keadilan dan kebenaran. Kita diinginkan oleh Tuhan ini memegang ketetapannya, melakukannya dengan adil benar. Tuhan menjadikan kita berbahagia. Berbahagialah orang-orang. Nah, luar biasa menjadi umat Tuhan, kehidupannya dalam kebahagiaan. Oleh sebab itu, ketika datang kepada Tuhan, di sini diingatkan, ingatlah aku ya Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karena karunia Tuhan, karena kasih Tuhan. Sehingga Tuhan memperhatikan, bahkan Tuhan memberi keselamatan. Di sini dikatakan demi keselamatan daripadamu. Dan memang Tuhan sudah memberi keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan itu menjadi berkat bagi kita semua. Nah, apa yang boleh kita nyatakan, boleh kita saksikan? Pemazmur juga mengingatkan supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu. Nah, orang-orang pilihan bukan hanya Israel ketika itu, tetapi setiap orang yang percaya, yang diselamatkan, yang mau menerima Tuhan. Jadi umat atau orang pilihan. Kenapa di sana dikatakan demikian? Karena ada sukacita. Supaya aku bersukacita, sukacita bersama umat, bermegah bersama milik Tuhan. Nah, milik Tuhan, pusaka Tuhan adalah umat pilihan Tuhan. Nah, sekali lagi umat pilihan Tuhan adalah orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersukacita melalui ketetapan, hukum, perintahnya dengan melakukan keadilan. Karena kita akan menjadi umat pilihannya, umat yang diselamatkan, yang senantiasa berbahagia, bersukacita di dalam berkat dan kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita kembali berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami, yang memberikan segala sesuatu bagi kami. Ketika kami menjalani ketetapan-Mu, perintah-Mu, hukum-Mu dengan keadilan, dengan kebenaran, Tuhan membahagiakan kami, memberikan kebahagiaan, di mana kami untuk senantiasa bersukacita karena berkat-Mu, sehingga kami menjadi umat-Mu, menjadi pilihan-Mu, yaitu ketika kami memperoleh keselamatan, memperoleh jaminan hidup, bahkan hidup kekal bersama Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, biarkanlah kami selalu datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan tanpa pamrih, tetapi dengan ketulusan hati, dengan hati yang tulus. Kami ungkapkan syukur kami atas segala berkat karunia. Kami bersukacita, kami bermegah hanya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah berkat-Mu untuk umat-Mu di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian yang saat ini harus tetap di rumah, beraktivitas di rumah. Sekalipun 1-2 di antara kami harus bekerja di luar. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan menghibur, Tuhan menolong, bahkan Tuhan menyehatkan. Oleh sebab itu, jauhkan kami dari wabah virus ini. Lenyapkanlah dari bangsa kami, dari masyarakat kami Indonesia, dan secara pribadi kami anak-anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan di GKJ Pemalang. Kami berserah diri hanya di dalam Yesus yang telah dimuliakan Bapa, dan kami pun mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akhiri dengan memuji nama Tuhan.
dari Kidung Jemaat 64. Kidung Jemaat 64 bait yang pertama, bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.